Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Nursyamni dengan NIM 100112824290889. Di video kali ini saya akan membahas hasil dari review artikel jurnal yang telah saya benar-benar aman. Saat ini, sekitar 2,2 miliar orang di dunia itu masih belum mempunyai akses ke layanan air minum yang dikelola secara aman. Dan yang paling banyak tertinggal biasanya masyarakat pedesaan. Banyak desa yang biasanya mengandalkan danau atau waduk, sungai, sebagai sumber air. Tapi ternyata sumber ini sangat gampang atau sangat mudah tercemar limpasan permukaan dan juga polusi dari pertanian, permukiman, dan juga aktivitas sehari-hari dari warga. Di video ini, saya akan membahas artikel berjudul Safe Purification of Rural Drinking Water by Biological Aerated Filter Coupled with Ultrafiltration, yang menawarkan sebuah teknologi sederhana untuk memurnikan air waduk pedesaan hingga layak diminum. Kasus yang diambil di penelitian ini adalah air dari waduk di Kabupaten Songxiang, Chongqing, China yang jadi sumber air di desa-desa sekitar. Kualitas air di waduk tersebut dapat dibilang buruk. Kekeruhan bisa mencapai 100 NTU dan warna 200 Hz. Yang dimana hal ini sangat jauh dari standar air minum yang ditetapkan di China, yaitu untuk kekeruhan hanya 1-3 dan warna itu hanya 15 Hz. Teknologi seperti ultrafiltration saja itu tidak cukup pastinya, karena membran ini hanya menahan partikel dan mikroorganisme, tetapi kurang efektif dalam menghilangkan senyawa organik yang terlarut dan mudah mengalami pengendapan atau penumpukan, yaitu fouling. Sehingga dibutuhkan sistem yang dapat dipasang di dekat waduk, yang mudah dioperasikan dan murah namun tetap konsisten memenuhi standar air minum. Peneliti menggabungkan dua proses menjadi teknologi, yaitu Biological Aerated Filter atau BAF dan Ultrafiltration atau UF. Di BAF, air waduk itu dialirkan ke reaktor berisi granular active carbon atau GAC yang diaerasi. Kemudian di permukaan GAC itu tumbuhlah biofilm mikroorganisme membentuk biological active carbon atau BAC. Biofilm dan karbon aktif ini bersama-sama mengabsorpsi dan mendegradasi bahan organik, menurunkan DOC atau bahan organik terlarut, CODCR atau ukuran seberapa beracun oksigen dalam air tersebut, yang ditujukan jika makin tinggi makin kotor secara kimia. Dan UV 254 yaitu sebagai indikator seberapa banyak senyawa organik aromatik yang membuat air tersebut menjadi kecoklatan dan sulit dihilangkan. Lalu mengukur kekeruhan, warna, dan amonia. Setelah itu, efluen BAV atau air yang dikeluarkan dari BAV itu masuk ke UF yang berisi membran serat berongga. Nah, pada tahap ini, UF itu hanya menambahkan sedikit penghilangan bahan organik, namun tentunya sangat efektif dalam menyaring sisa partikel halus yang hampir semuanya itu mikroorganisme termasuk bakteri dan juga virus. Intinya adalah BAV ini menjadi mesin utama dalam pembersih organik dan UF itu sebagai barrier kedua. Nah, sistem ini atau teknologi ini itu diuji selama 260 hari dengan variasi waktu tinggal 15 sampai 60 menit. Dengan media granula aktif karbon atau GAC, BAF ini tadi mampu menghilangkan rata-rata sekitar 80% DOC. Dengan kinerja terbaiknya itu adalah di 85,5% pengurangan pada waktu tinggal 45 menit. Mengurangi CODCR sekitar 65 sampai 72% dan UV 254 itu sekitar 89 sampai 96%. Lalu kekeruhan turun dari 100 NTU menjadi 1 sampai 3 NTU saja. Dan warna yang tadinya 200 Hz menjadi kurang dari 15 Hz dan amonia yang hampir hilang total. Tahap di UF itu hanya menambah sekitar 3 sampai 7% penghilangan DOC, namun menurunkan lagi kekeruhan itu sekitar 0,3 NTU dan warna sekitar 1,4 Hz, serta menghilangkan mikroorganisme hampir keseluruhannya. Jadi intinya kombinasi antara BAF dan juga UF atau ultrafiltration ini mampu mengelola air waduk di pedesaan yang tercemar menjadi air yang memenuhi standar air minum di China. Nah, intinya BAF ini tadi digunakan untuk menghilangkan bahan-bahan organik, kimia organik yang ada di dalam air. Nah, dan UF itu membantu untuk menghilangkan mikroorganisme yang ada di dalam air tersebut. Jadi, dua sistem ini itu saling berintegrasi yang nantinya akan memenuhi standar air minum yang ada di kawasan tersebut.